kau gunakan. Dengan seumpama ilmu, pertanyaannya pun juga hanya satu, apa saja yang kau laksanakan. Kita ada ilmu, kita mengaji, untuk guru kita bagi panduan, bagi bimbingan, bagi nasihat. Seperti apa penerimaan kita dan amalan kita dengan ilmu yang disampaikan. Famadza amilta bima alim, apa yang kau amalkan terhadap ilmu pengetahuanmu. Tapi tentang harta ada dua pertanyaan. Min aina tasabahu wa bima anfaqahu, daripada mana Anda dapat dan kemana kita gunakan. Apakah kira-kira akan terlepas daripada resiko, akan terlepas daripada murka atau daripada azab Allah Jalla Jalaluhu yang mengatakan duitnya habis untuk hiburan, duitnya habis untuk tepi-tepi pantai dan juga dengan supama dengan kelab-kelabnya. Wal iyadzubillah. Pastikan dengan jawabannya pada waktu kita ditanya dengan 4 pertanyaan tadi itu, tentang usia yang pertama, masa baca yang kedua, ilmu yang ketiga, dan juga dengan duit yang keempat. Min aina tasabahu wa bima anfaqahu, dan kemana kita gunakan, dari mana kita dapat, apakah secara halal. Ya Allah Yarhamar Rahimin, sedap, katakan sedap, siakap 3 rasa, sedap, masak asam pedas, masak asam pedas sedap, gulai kambing, Nabi kita makan kambing, Nabi kita kunyah. Ya Allah, Nabi kita tidak boleh menelannya. Jadi pada saat ketika itu Nabi kita bersabda, kayaknya ini kambing dimasak secara syubhat. Masya Allah, tabarakallah, coba diselidiki, coba dadakan siasat. Begitu ditanyakan daripada mana saja Makji, Ibu Aji, daripada mana saja kambing tadi itu. Kambing itulah kambing daripada tetangga. Saya dah bagi duit kepada hamba sayaku untuk beli kambing. Tapi ternyata kedainya atau dengan tempat orang jual kambing itu sudah tutup. Terus saya dapat informasi bahwasanya tetanggaku telah membeli 1 ekor kambing. Maka aku suruh hamba sayaku untuk membelinya daripada tetangga. Tapi ternyata malang nasib si hamba saya tadi itu, si suami yang punya tetangga itu tidak ada di rumah. Istri yang menyerahkan kambing tadi itu kepada tetangga yang memerlukan, tanpa restu, tanpa izin daripada suami. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, perempuan yang sudah menikah, yang sudah bersuami, ini bukan dengan duit pribadi suami, bukan usaha daripada suami, bukan pendapatan daripada suami, terhadap duit yang kalian dapatkan daripada jerih payah kalian sendiri, itu tidak boleh diimpakkan untuk apapun tanpa mendapatkan restu, tanpa mendapatkan izin atau memberitahukan kepada suami terlebih dahulu. Ya Allah, susahlah kalau macam tu. Nak keluar rumah, izin. Nak pergi, izin. Nak berkempen, izin. Nak ke Jayan, izin. Nak ke Maidin, izin. Nak ke Duri, izin. Dengan jawabannya, Nabi kita bersabda, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila dengan perempuan melaksanakan salat yang 5, muslimat jangan tidak berjemaah. Yang walaupun pada tu suami melaksanakan salat sunat qabliyah dan ba'diyahnya, apabila perempuan melaksanakan salat yang 5 dengan Ramadan yang cukup, dengan menjaga kehormatannya. Keempat, wa ta'at ba'laha wa ta'at zawjaha, patuh dan taat kepada suaminya, taat dan setia kepada suami. Abang, hari ini jadwal untuk arisan, tidak ada arisan. Untuk kut ya. Kumpul-kumpul duit terus cabut 1 kutu hak kepala tuh. Hah? Samalah, kutu lah. Kutu. Boleh bang? Silakan. Kalau kan sekarang senang. Kalau segan minta SMS. Segan minta masuk dalam grup pasar suami. Dah. Selesai masalah, alhamdulillah. Jangan tidak minta izin, jangan tidak minta restu. Itu dengan perempuan. Tapi kita bersabda, apabila komplit dengan 4 perkara tadi itu, yang itu pun juga ditata oleh hati. Salat yang 5 cukup, Ramadan cukup, tidak cukup diqadha. Jaga kehormatan, jaga kesopatannya, jaga kemaluannya. Wa hafizat farja'a wa ta'at ba'la, dan patuh kepada suami.
Allah akan persilahkan kalian masuk ke dalam surga min ayyi abwabil jannati syi'ti. Dipersilakan masuk ke dalam surga daripada pintu-pintu gerbang surga yang mana saja. Ini yang depan-depan nih, yang berjanggut kuning, yang berjanggut putih. Tak ada haban yang semacam itu sebagaimana ada dengan perempuan. Kita kena jihad, kita kena infak, kita kena napakah, kita kena kerja, kita kena berkorban, kita kena cari duit, kita kena carikan rumah. Ya Allah, tak ada jaminan yang semacam perempuan. Hanya dengan 4 benda saja ternyata sudah mendapatkan jaminan surga daripada Allah. Masuk daripada pintu gerbang surga yang mana sahaja. Kembali, jagalah hati, jangan kau nodai. Hati-hati dengan hati, hati-hati dengan hati. Ternyata orang-orang yang dekat kepada Allah bukan disebabkan karena dengan ibadah yang banyak, sembahyang yang banyak, zikir yang banyak, infak yang banyak. Orang-orang yang dekat kepada Allah Jalla Jalaluh bukan disebabkan karena dengan jabatannya, bukan disebabkan karena dengan kedudukannya, bukan disebabkan karena dengan harta dan politiknya. Justru orang yang paling dekat kepada Allah Jalla Jalaluh itulah orang yang memiliki hati yang bersih. Ternyata sebagai kekasih Allah, kriteria yang Nabi kita sebutkan di dalam hadis kepada para kekasih Allah yang kita sebut dengan al-awliya, wali-wali kutub, wali-wali ghaus, wali-wali abdal, wali-wali rokaba, wali-wali nujaba. Kesemuanya mereka memiliki 3 perkara. Hati yang bersih, tidak menyimpan rasa dendam, tidak ada iri dengki, tidak menyimpan rasa hasud. Ya Allah, dengan penuh tawadhu, alhamdulillah malam hari ini masjid penuh. Kadang-kadang masjid separuh saja. Tak dengar, angkat lagi macam tu. Allah, corong tu mana? Tadi dah bagi dah corong tu. Allah, hati, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, jangan kawin lagi. Allah salah nasib. Jadi kadang-kadang ijiki tuk siap, kadang-kadang pengosi. Para jemaah diminta untuk berapa-apa ke depan. Itu hanya orang yang memiliki hati bersih, hati bening, tidak ada ego, tidak ada angkusan yang siap untuk maju ke depan. Lo siapa? Gue siapa? Kalau sudah ada, lo siapa? Gue siapa? Tak bakalan. Bukan hati. Kenapa sampai kita duduk tidak sopan? Kenapa sampai dengan kita pandang sinis? Karena kita ada penyakit hati, kita merasa orang itu kecil, orang itu rendah, orang itu hina. Kita punya duit, kita punya jabatan, kita punya pangkat, kita bos, kita Datuk Sri Kiai Maulana. Dia tak ada uci saja, uci pun tak makan saja, cinya habis. Akhirnya itu orang tak mau ditegur, susah sholat berjamaah. Kalaulah berjamaah pun kadang-kadang kalau pada tu ada tuan tu. Ayo, mana dengan kabinet? Mana dengan menteri-menteri? Mana dengan yang berhormat? Tidak semua yang berhormat boleh datang ke masjid. Kenapa? Sebab nanti pada tulisan itu ada Bangladesh, itu ada penduduk haram, itu penceramah tak ada permit, itu kalian yang sudah cabut diambil sama jabatan. Takkan aku duduk satu saf dengan mereka-mereka itu. Takkan aku setan yang pertama yang mencakap aku. Ana rabbukumul a'la, aku merupakan Tuhan kalian yang tertinggi. Asjudu, apakah aku disuruh sujud kepada yang kau ciptakan daripada tanah? Sifat yang semacam itu bergantung kepada hati. Kenapa? Duduk. Misal saja. Sallallahu, biar kameramen lebih sedikit. Sallallahu ala Muhammad. Kenapa dengan kita salawatan pada saat ketika itu kita salami? Kadang-kadang kita hulurkan 2 belah tangan. Itu sebagai tanda hormat kita kepada kita salami. Kita salami, masya tabarakallah. Kadang-kadang masa Muhammad itu nyendar saja. Boleh saja. Nyendar saja. Orang salawat. Kita nyendar begitu. Kaki ke depan. Kita
So tak tengok kalau ada orang seperti itu. Tak so tengok. Tapi kenapa kita begitu? Hati. Orang yang tawadhu, siapapun, dia hina, dia rendah, dia kecil, dia kerdil, dia miskin, apapun statusnya, tetap saja dengan kita tidak dapat memastikan. Jangan-jangan yang kita pandang rendah tadi itu justru mulia di sisi Allah. Jangan-jangan sudah tertulis fil lauhil mahfuz salah satu daripada yang akan masuk surga di ghairi hisab. Jangan-jangan itu akan menonton aku nanti masuk ke dalam surga. Jangan-jangan dia sudah mendapatkan keampunan dosa, mati dengan husnul khatimah. Secara pasti itu tidak dapat kita pastikan dengan muka, tidak dapat kita pastikan dengan pakaian, tidak dapat kita pastikan dengan harta, tidak dapat kita pastikan dengan jabatan, atau juga dengan kedudukan, dengan gelar dan lain sebagainya. Sebab kenapa? Sebab standar kemuliaan di sisi Allah bukan dengan harta dan juga bukan dengan jawatan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling bertakwa, manusia yang paling mulia di sisi Allah Jalla Jalaluhu, takwakum dengan hatinya, takwakum dengan pakaiannya, takwakum dengan pendiriannya, takwakum dengan pergaulannya, takwakum dengan ramah tamahnya. Hei. Nah, itu sudah lain bahasanya. Tak ada kita sebut hei begitu kepada menteri. Hei, apa tuh menteri? Tak ada. Bila kata-kata semacam itu keluar, berdawahan pada tukang masak, pembantu, asisten, orang miskin, pendatang haram, pendatang makruh, pendatang tergoda. Itu kata-kata semacam itu akan terkeluar daripada mulut kita. Tapi kita tidak akan membentak. Kalau pada waktu kita betul pun, kita tidak berani membentak Tuanku. Kita tidak berani membentak Perdana Menteri. Kalau Perdana Menteri janji minyak turun, terus minyak naik, tak ada kita senyum. Jadi kata, kalau hari ini kita memerintah, seketika minyak turun, hujan turun, alhamdulillah, minyak tetap naik. Allah, saya ini tak payahlah jadi Perdana Menteri ya. Cukuplah kita dengan dosa kita masing-masing. Nak tambah dosa berdusta pula, menipu pula, oh panjang cerita. Kenapa jadi semacam itu? Sebab itu gara-gara kada dengan hati. Kalau pada itu dengan kita sudah berpandangan sinis kepada orang lain, maka kan betapa di dalam hati kita sifat sombong, sifat angkuh, dan juga sifat ego. Ya Allah, Ar-Rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum. Dan begitu kan? Kenapa? Jadi duduk macam itu depan Tuhan tuh. Jangan. Depan raja? Enggak. Kalau depan Tuanku, nggih. Ya. Bita atau apalah dengan bahasanya. Tapi karena kita depan orang yang bawahan kita, daripada berbagai aspek, dia lebih di bawah daripada kita, kadang-kadang akan wujud perkara-perkara yang semacam itu. Jadi hati-hati kita dengan hati, agar hati kita menjadi rendah diri, tawadhu dengan hati, rendah diri dengan hati, ikhlas dengan hati, khasyah, ariqaul qulub. Nabi kita bersabda, akan datang masyarakat orang-orang Yaman, akan datang warga Yaman, maksudnya ke Madinah, arakunasi apidatan masyarakat yang paling lembut hatinya. Nabi kita sanjung. Tapi saat ketika hati ada sifat sombong, ada PSD yang pertama, kemudian KLCC besar, KLII besar, duit besar, jawatan besar, terus kita hinakan negeri orang. Apa panas rentak-rentung rentang-rentung? Kering kontang. Yaman, aku dah pergi Yaman. Yaman, kering kontang, rintik rontang, tak tahulah dengan bahasanya. Yaman situ, Sayyidina Mu'az daripada Yaman, Sayyidina Abu Hurairah daripada Yaman, bukan dari Perlis. Paham? Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari pun juga daripada Yaman. Ada 30-40 orang daripada Ashabul Badrin, tentara-tentara Badar berkubur di Yaman.
Di ceramah politik ada, bukan ceramah politik. Ini hati-hati dengan hati. Jadi kalau sudah ada rasa angkuh, rasa sombong, itu kadang-kadang terucapkan kata-kata kasar kepada orang lain. Tapi kalau pada itu kita yakinnya, ya Allah, belum tentu aku lebih mulia daripada dia. Belum tentu aku lebih dipandang Allah daripada dia. Jangan-jangan aku sementara ini, selama ini, dengan bisnisku, pangkat kedudukanku, aku berhasil. Justru karena dengan mak yang senantiasa selalu bangun tahajud di tengah malam. Mungkin gara-gara dengan ayah yang senantiasa naik motor borok. Tapi tiap waktu motor buruk tadi itu parking depan masjid. Kita tak tahu, kita kira kita ini jenius. Karena kita pakar 11 hari tahu tak? Jangan asbab yang dengan kita mendapatkan rezeki yang melimpah ruah, yang menyebabkan dengan jasmani kita sehat, rohani kita pun juga sehat, kehidupan kita aman dan tenang. Gara-gara emak dan ayah yang di rumah. Mungkin anak-anak kecil yang masih menyusu. Mungkin itu juga kena dengan cucu. Mungkin dengan kucing yang kita jaga, kita beri makan minumnya secara teratur. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa? Sebab Allah tidak melihat penampilanmu atau juga dengan kekayaanmu. Walakin yang turun ila qulubikum wa amalikum. 5 menit terakhir akan tetapi Allah melihat itu kepada hati-hati kalian dan juga kepada amal perbuatan dan kalian lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin, tunggu dulu. Saya nak bercerita sebelum menghabiskan pertemuan kita pada malam hari ini. Jadi saya nak ceritakan, masyaallah tabarakallah, kagum. Cumana orang itu kafir dari Amerika. 3 saintis, 3 orang ulama hebat daripada Amerika masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat yang pada itu satu persatu diwawancara asbab kenapa saja dengan kalian orang-orang hebat agamanya Kristen sampai mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata ketiga-tiganya dengan jawaban yang sama. Saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam sebab karena saya cinta kepada Nabi Muhammad. Cumana boleh cinta? Awak kambing. Orang Kedah kata kambing. Tak betul kan macam tu? Belum pasal lagi. Hah? Kambing. Itulah masih salah lagi, tak boleh lah. Bahasa Kedah lama, lagi bahasa Senawang tambah-tambah lagi. Senawang ada jadi macam mana awak boleh cinta kepada Rasulullah SAW? Sebab daripada pemimpin dunia, raja-raja dunia, baik itu dengan sultan-sultannya, dengan menteri-menterinya, dan juga dengan hukama ru'asa, atau juga dengan saintis-saintisnya, ataupun juga dengan seniman-senimannya, atau dengan atlet-atletnya. Tidak ada seorang pun daripada mereka yang dikunjungi oleh orang ramai, hampir tidak kurang daripada dalam 2 jutaan lebih pada tiap tahun daripada Rasulullah SAW. Tengok live, Masya Allah manusia. Kalau kita seandainya Madinah itu ada di Malaka misalnya, setiap hari kita ke Madinah. Tapi Madinah itu jauh. Yang lebih jauh lagi duitnya. Duitnya jauh. Masih juga subuh-subuh berdoa, bukan tak berdoa. Ya Allah, kalau rezeki kami di langit turunkanlah, kalau sedikit banyakkanlah, kalau seandainya haram halalkanlah, kalau seandainya susah mudahkanlah. Sudah juga. Bukan saya tak kaya raya, kaya di antara itu orang yang terkaya, tapi duitnya belum turun. Masih di langit lagi, masih dalam perut bumi. Saya cinta kepada Muhammad, kepada Rasulullah SAW. Sebab karena beliau mendapatkan tumpuan mahabbah cinta daripada umatnya. Coba sebutkan raja yang mana satu? Tiap hari orang berziarah sampai ribuan, ratusan ribu, sebagaimana Rasulullah SAW. Awal apa pula pun juga dengan jawaban yang sama.
saya juga mengucapkan 2 kalimat syahadat sebab karena saya cinta kepada Rasulullah SAW. 3 tawaran yang ditawarkan itu yang sanggup untuk menggiurkan manusia. 1 dengan wanita, 2 dengan harta, 3 dengan jawatannya. Nabi kita tolak ketiga-tiganya. Bagaimana tidak tergiur dengan kecantikan perempuan cantik? Bagaimana tidak tergiur dengan jawatan juga dengan kedudukan sebagai raja, sekalian raja-raja? Bagaimana tidak tergiur juga dengan harta juga dengan kekayaannya? Bukan karena harta, bukan karena kecantikannya, bukan juga karena dengan kedudukan juga dengan jawatannya. Sampai Nabi kita katakan kepada pak saudara beliau, kalau matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, tetap aku tidak akan tinggalkan amanah yang Allah berikan kepadaku. Kamu yang ketiga, saintis yang ketiga, orang alim yang ketiga, bagaimana juga dengan awak sampai tertarik kepada Islam. Saya mengucapkan 2 kalimat syahadat sebab karena saya cinta juga kepada Rasulullah SAW sejak tidak kurang daripada 23 tahun. Ustaz, ini boleh catat, buka aja rekaman-rekaman lama yang hak kita di sini di Senawang, yang hak kita mungkin di Melaka atau hak kita di rumah lama, mesti ada tanakut ucapan yang disampaikan. Sejak 23 tahun Nabi kita bercakap Bismillahirrahmanirrahim, ayat, hadis qudsi, hadis-hadis nabawi, 3 serangkai yang Nabi kita sampaikan kepada umat. Ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang pertama, hadis-hadis qudsi yang kedua, dan juga dengan hadis-hadis nabawi yang ketiga. Itu sepanjang 23 tahun Nabi kita bercakap, berkece, tidak pernah tanakut, tidak pernah belaga atau tidak pernah bertentangan antara ucapan dengan ucapan baginda. Kita hari ini cakap, ya sudah berubah dah. Yang cerita minyak naik tadi tuh, ya kan? Minyak naik, janji turun, naik, yang turun minyak yang H97, kita tak guna minyak 97. Kereta kita lama tuh apa kita beli minyak 97, kita guna kereta yang 95, yang kuning no. Nah itu tak turun. Yang turun yang mana? Yang hak merah. Allah, Masya Allah, tabarakallah. Ini 23 tahun tidak pernah berlaku percanggahan, tidak pernah berlaku pertelingkahan, tidak pernah berlaku pertentangan antara ucapan yang Nabi kita sampaikan, baik itu dengan ayat, dengan hadis qudsi dan juga dengan hadis nabawi, senada dan seirama, seia dan sekata dalam penyampaian yang Nabi kita sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya tidak ada yang terkecuali daripada malam hari ini kita Allah anugerahkan satu kedudukan yang paling istimewa, yang kita senantiasa tarakka, naik sampai kita jadi orang yang tinggi. Kalau pada kita mengucapkan ya Rab, ucapan kita langsung didengar dan diperkenankan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kenapa? Karena kita memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Bagaimana kita boleh mendapatkan kedudukan yang tinggi? Itu dengan hati yang rendah diri. Jadi ke depan belum tentu pada tiap malam jamaah kita ramai semacam ini. Kadang-kadang pengajian hanya 2 shaf saja. Tolonglah jangan menyendar di situ, jangan bagi tiang, masing-masing ambil tiang, masing-masing ambil tempat saudara. Jadi kadang-kadang kesian betul-betul saya, kesian sungguh si penceramah itu ceramah di sini dengan semangatnya, tapi jamaahnya ada di situ, ada di sana. Jadi yang harus ini ceramah dengan siapa sebenarnya? Siapa yang diceramahi? Sebab orang ada yang baca akhbar, ada yang berkece, ada yang bersimbang, ada yang main handphone. Itu juga gara-gara karena hati kita ada sifat rendah diri. Jangan-jangan ustaz itu yang akan Allah makbulkan doa permintaannya. Jangan-jangan teman yang samping kita itu yang akan memberikan pertolongan syafaat kepada kita. Jangan-jangan dia berada di depan nanti dalam barisan menuju pintu gerbang surga. Nabi kita bersabda, kekasih-kekasih Allah menjadi kekasih Allah atas 3 perkara, bukan dengan sembahyang yang banyak, bukan juga dengan puasa yang banyak, bukan juga dengan sedekah yang banyak, tapi dengan hati yang bersih, dengan jiwa raga yang pemurah. Imam tadi nanti juga
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanallah. Semuanya tadi seronok dengar. Seronok aku dengar tadi itu. Masa pas azan tadi itu saya ajak, saya tak suruh. Saya langsung saja Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Tadi ramai yang ikut. Kalau kita sombong itu orang yang tak punya duit. Orang yang duitnya kurang, rendah, hina dina, doanya ya Allah. Ya Allah. Duitnya banyak, ya Allah. Depan sini je. Yang ada jawatan, ada duit, ada simpanan banyak dalam account. Ya Rabb, ya Allah, itu aja, santai sekali. Kita bezakan bab dia dengan jiwa raga yang pemurah. Subhanallah, sama-sama bertasbih. Amin, sama-sama mengaminkan. Zikir, sama-sama berzikir. Salawat, sama-sama berselawat. Kenapa? Sebab karena kita menyanjung zat Allah Jalla wa'ala. Kita memuji Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, nasihat kepada kaum muslimin, nasihat kepada anak-anak, nasihat kepada adik-adik, nasihat kepada sesama kita. Dan juga berkenan kalau orang menasihati kita, itu berarti orang itu sayang, berarti orang itu risau tentang keselamatan juga tentang masa depan kita. Karena itu kita ditegur, karena itu kita dinasihati. Mudah-mudahan dengan tajuk yang diberikan oleh ICQ kita pada malam hari ini atau oleh pihak penganjur, hati-hati dengan hati, hati-hati dengan hati. Sebab hati itulah yang akan membuat segala-galanya jadi cantik dan indah. Pemandangannya, makanannya, minumannya, perilakunya, perbuatannya. Karena kita memiliki seketui daging yang kalau seketui itu baik, semuanya akan menjadi baik. Kalau dengan yang seketui itu rusak, maka semuanya akan menjadi rusak. Hadza wabillahi taufiq. Ada sebarang soalan, silakan. Ada soalan, silakan. Dalam 5-6 menit. Ada? Bang Kusairi, silakan. Ada mic kah? Ada. Ayat kursi. Hadis kursi. Oke. Coba baca sekali lagi. Tafarraq bi ibadati amlau qalbaka ghina. Rizkan, perbedaan antara rizkan dengan ghina. Jadi ada sebuah hadis qudsi bunyinya seperti ini, tafarraq bi ibadati. Luangkan waktu, fokus, konsentrasi, habiskan masa untuk ibadah kepadaku. Aku akan penuhkan hatimu dengan kekayaan dan kedua belah tanganmu dengan keuangan. Hatimu dengan ghina, tanganmu dengan rezeki. Jadi apa ada perbedaan antara rezeki, dengan ghina? Ghina itu kita sebut ima ghina al-qalbi, ima ghina dengan kekayaan. Tapi kalau dengan rezeki beraneka ragam. Aku akan penuhkan hatimu dengan ghina, dengan kekayaan. Kaya kita dengan iman, kaya kita dengan yakin, kaya kita dengan khasyah, kaya kita dengan khasyah, kaya kita dengan tumakninah, hati kita tenang, hati kita bening, hati kita sopan. Yang sehingga dengan hati yang kita miliki ternyata dia merupakan wadah kepada semua kebaikan. Angan-angannya itu dengan hati, keyakinannya dengan hati, imanannya dengan hati. Ghina hati berarti tidak ada yang namanya iri. Kenapa dengan kita didengki? Karena kita merasa miskin daripada kekayaan yang dia miliki. Kenapa dengan kita cemburu? Karena hati kita tidak mempunyai sifat ghina. Kalau hati kita mempunyai sifat ghina, maka dengan kita tidak akan cemburu. Kita tidak akan ada rasa hasud dengki kepada sesiapapun. Dan aku akan penuhkan kedua tanganmu dengan rezeki, dengan arzaq. Rezeki itu kita dapatkan dengan kedua belah tangan. Rezeki
Secara maknawi, ibadah adalah rezeki, iman itu adalah rezeki, keamanan itu adalah rezeki. Rezeki secara hakikat menurut pandangan yang kedip ini itu adalah kekayaan duit yang kita miliki. Macam mana pun ada khas dengan am, ada khas yang ditahmim, ada yang umum yang ditaksis. Tidak akan luput. Jadi dengan rezeki, sebagaimana perkataan daripada Imam Malik rahimahullahu taala, Tuan Guru, sibuk ceramah, pengajar, fatwa, riwayat. Elok kalau dengan Tuan Guru ikut suluk, ikut tarikat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhir-akhirnya barangkali dengan Makturusi rahmatan lil alamin. Kesimbang dengan malaikat Jibril katanya. Kecek dengan Allah, udah ilmu Allah. Hari kiamat raya nanti hari Selasa yang akan datang. Jadi diajak orang. Itu disebabkan karena kejahilan. Sehingga sampai jadi soset. Sehingga sampai soset seperti itu. Bah, kalau dengan kita memiliki iman dan yakin, tidak akan mungkin berlaku perkara-perkara negatif, perkara-perkara janggal seperti itu. Jadi kata Imam Malik rahimahullah taala, kau menyibukkan diri dalam dunia suluk, dalam dunia tarikat. Kalau dengan bahasa kita sekarang, Naqsyabandiyahnya, Masyisiyahnya, Qadiriyahnya, Tijaniyahnya, atau juga dengan As-Salamiyahnya, semua jenis tarikat itu dengan Dr. Syada, dengan tarikat Ja'fariyahnya, tuh dengan ilmu tarikat dan juga dengan bahasa tarikat, itu sebagai salah satu daripada rezeki Allah anugerahkan kepada kita. Aku tidak merasa dengan ibadahmu yang banyak, kamu berada pada posisi yang lebih awal daripada aku pada saat ketika aku menyebarkan ilmu dan riwayat kepada orang ramai. Tahu enggak Anda, semua itu rezeki daripada Allah. Salat tahajud, rezeki. Sedekah, rezeki. Ketenangan, rezeki. Ibadah, rezeki. Keamanan, duit, rezeki. Ketenangan, rezeki. Allah berikan kita daripada berbagai rezeki daripada Allah Jalla Jalaluhu, agar bagaimana rezeki yang Allah berikan tadi itu akan kita syukuri. Jangan pernah dengan kita melihat yang lebih atas satu pemberian yang Allah berikan kepada orang lain, dan juga dengan rasa kesal dengan pemberian yang Allah berikan kepada kita. Itu akan membuat rezeki kita boleh terpadam dan juga akan terhapus. Yang ada tidak kita syukuri, kita akan rezeki yang di luar daripada jangkauan kita, yang sehingga dengan kita beri atau kita pandang sinis rezeki pemberian yang sudah Allah berikan, karena kita mengangan-angankan yang lebih daripada rezeki yang Allah beri. Terakhir, silakan Facebook. Setiap saja, Allahumma shalli ala Muhammad. Salam wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos. Susah. Kalau sudah jadi bos, susah kadang-kadang menjawab salam daripada tukang sampah. Susah untuk jawab salam daripada kru kaki tangan yang terlambat masuk. Tak payah salam-salaman. Tidak terlambat di jam berapa nih? Oh begitu sih yang keluar daripada kata-kata urusan hati. Jadi sebagaimana kita merasa bersalah kalau tuanku bagi kita salam kita tidak menyahut, wujudkan perasaan semacam itu. Juga kita merasa bersalah dengan Allah kalau salam daripada saudara kita tidak kita sahut. Tapi dia salami saya saja, bukan salami itu. Oke, terima kasih Bang. Salam teman-teman. Jadi itu panjang, soalannya panjang juga jawabannya. Kalau masa aksiden, cedera, luka tangan, kepala, kaki, lutut, belakang, pas segala macam. Jadi kita simpulkan saja. Luka itu ya ima di muka atau juga di tangan itu disebut dengan anggota tayammum. Ya ima luka itu bukan pada tangan, bukan juga pada muka, yaitu pada anggota wudu, seperti di kepala, seperti di kaki. Jadi kalau pada luka itu dengan seumpama di kaki kanan, maka agar wudu kita sempurna, kita berwudu sebagaimana biasa, basuh muka,
basuh tangan kanan, tangan kiri, sapu kepala, eloknya 3 kali, sapu kedua belah telinga. Maka pada waktu kita akan membasuh kaki, kalau kaki tidak ada pembalut, tidak ada barbal, oke, yang sehat, yang tak luka kita sapu, kita basuh dengan air. Yang luka kita biarkan saja, itu akan kita ganti dengan tayamum. Tapi kalau kaki kita terbalut, ada gips, semen, ada semen. Itu jadi bagaimana? Sebelum kita membasuh kaki kiri, kita akan tayamum dulu. Tayamum muka dengan 2 belah tangan untuk mengganti basuhan kaki, untuk mengganti basuhan kaki. Setelah kita tayamum, baru kita sempurnakan wudhu kita dengan membasuh kaki kiri. Tapi bagaimana kalau lukanya tadi itu di muka dan juga di tangan? Pada masa luka di muka, parbalnya di sini, separuh muka sudah tertutup. Maka pada waktu kita berwudu, kita basuh yang sebagian sini. Bab ini tidak tertutup. Ini akan kita ganti dengan tayamum. Baik pada waktu kita berwudu, wudu kita tidak sempurna sebab ini tertutup. Baik juga pada waktu kita bertayamum, tayamum kita pun juga tidak sempurna. Karena itu ulama mengatakan, kalau ada pembalut, ada semen di muka atau juga di tangan, yang macam mana pun keadaannya, selepas sembuh nanti sembahyang wajib diqadha. Ada orang santai saja. Jadi waktu dijelaskan, tak mau tahu. Diterangkan, tak paham. Diterangkan, tak mau dengar. Jadi kita pun heran, jelas tak? Paham tak? Bagi saya tak kisahlah. Jelas tak jelas, kalau tak jelas pun tak ada masalah. Memang aku tak sembahyang. Yang pikir tayamum, wudu, apa segala macam itu yang sembahyang. Orang yang tak sembahyang tak kisah bang. Luka sini ke luka sana, memang bukan kaki sembahyang. Jadi ala kulli hal, kalau lukanya pada anggota wudu, bukan pada muka dan tangan, maka kalaulah dengan wudu tidak sempurna disebabkan kena dengan pembalut, tapi sempurna tayamumnya, sembahyangnya sah, sembuh, tidak wajib diqadha. Terakhir bang. Tuh. Oh banyak nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa orang Islam masuk? Allah. Ini ada beberapa politik kan? Allah. Ikut Dajjal. Haji macam mana tahu perempuan banyak jadi pengikut Dajjal sedangkan Dajjalnya masih belum ada lagi? Minta maaf. Oke, yang pertama, mana boleh sama Haji? Masjid dengan kuil mana boleh? Kalau dikatakan kalian juga menyembah patung, kita tidak menyembah Ka'bah, kita hanya menghadap Ka'bah, dan itu perintah daripada Allah Sang Pencipta kita. Karena itu jangankan sampai pada masuk ke kuil dengan berarti takzim atau kita peribadatan mereka seperti gereja. Boleh, ulama mengatakan boleh saja dengan kita kalau kita tidak ada pilihan untuk kita melaksanakan sembahyang di dalam gereja, kalau seandainya gereja itu bersih. Tapi kalau ikut ritual yang mereka lakukan, ikut lagu-lagunya, rentaknya, gaya dan sebagainya, itu yang menjawab hadis. Nabi kita bersabda, man tasyabbaha biqaumin bahwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, yang menyerupai suatu kaum, maka dia tergolong dalam kumpulan mereka. Cukup berbahaya. Tak lebih daripada jenis pakaian, pakai salib, tidak lebih daripada gaya hidup atas cara gaya mereka. Itu sudah mengancam kepada kita. Tidakkah pada suatu ketika ayat diturunkan yang bunyinya lakum dinukum waliyadin, itu berarti tidak sama. Ritual-ritual kalian itu ikut agama kalian. Sementara dengan ritual-ritual dalam agama kami, itulah menurut kami, itu menurut kami dan juga untuk kami. Lakum dinukum waliyadin.
Maka tidak benar kalau kita katakan sama-sama saja antara kuil dengan gereja, dengan BA, dengan masjid, atau juga dengan peribadatan-peribadatan lainnya. Sebab tujuan kita adalah untuk menyembah Allah, untuk mengagungkan Allah, bukan untuk kita menyembah patung, bukan untuk kita mensekutukan Allah. Macam mana nak boleh disamakan? Di masjid kita beriktikaf untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah, dengan di tempat yang di situ mereka atau manusia mensekutukan, mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Tentang pertanyaan yang kedua, hadis juga yang menjawab. Minta maaf muslimah, jangan tersinggung. Jangan tersinggung sedikit, sedikit banyak boleh. Nabi kita bersabda, "Ittala'tu 'alan nar," dan aku masuk ke dalam neraka. Para itu asal ahliya minan nisa. Ternyata kebanyakan daripada penghuni-penghuni neraka tadi itu di kalangan kaum perempuan. Itu atas berbagai faktor. Faktor yang pertama karena dengan jumlah bilang perempuan lebih ramai. Faktor yang kedua, kalau sama rata pun tetap perempuan 2/3 itu daripada perempuan. Kenapa? Ada hadis mengatakan yakfurnal ashir. Dan ini kita rasakan. Haji udah kawin kan? 2, 3, 4. Tak salah, udah punya anak. Yakfurnal ashir, ingkar dengan jasa baik suami. Nabi kita sabdakan, sepanjang tahun kita berbaik-baik dengan bini, sekali saja permintaan dia tidak kita kabulkan, dia ajak kita pergi ke PD, kita kata saya ada program di Senawang. Kalau udah diajak pergi tempat rekreasi, kalau dia diajak pergi ke pantai, macam-macam saja alasan. Yang semalam tuh bukan tepi pantai, masuk ke dalam pantai lagi. Itu tadi kira tak sah. Sepanjang tahun kita berbaik-baik dengan mereka, sekali saja mungkin ada satu kesilapan kesalahan daripada kita, itu sanggup memadamkan kebaikan kita sepanjang tahun. Itu yang pertama yang Nabi kita sebutkan dalam hadis. Satu tambahan, Nabi kita bersabda, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin." Aku tidak pernah tengok daripada seseorang yang kurang agama dan kurang akal, yang sanggup untuk mengalahkan kaum laki-laki daripada kaum perempuan. Oke, buat statistik. Siapa yang sanggup mengalahkan bini-bini kita dalam berdebat? Pada waktu dia salah pun dia betul. Apalagi kalau pada waktu dia benar. Kalau sudah pokoknya bang, kalau sudah pokoknya tidak akan jadi dahan, mesti jadi pokok. Susah. Satu. Kemudian yang kedua, haji yang kedua, mudah-mudahan istri haji tamat Sabtu, istri kami juga tidak tamat Sabtu. Istri seorang luar Senawang, di jauh situ. Kadang-kadang kita begaduh. Ya salah, romantika hidup itu begaduh. Bukan pasangan dua kibini kalau tidak pernah begaduh. Tapi yang paling itu kadang-kadang peristiwa-peristiwa 3-14 tahun yang lalu tuh keluar balik, itu kumpul. Allah, kamu punya memori luar biasa, kita udah lupa sampai kita pun tak ingat lagi. Ingatkah pada tahun 2001? Ingatkah pada tahun 2005? Abang pada Masya Allah, tabarakallah, segar dalam memori. Kurang akal, kurang agama. Perempuan protes, macam mana kami dikatakan kurang agama? Nabi kita kata, tidakkah pada masa dia uzur, dia tidak sembahyang sampai separuh waktu. Kurang akal, tidakkah persaksian satu orang laki-laki itu dipersaksikan dengan 2 orang wanita. Bang, ini bagus bang. Di sini murah. Kita beli di pasar Malang sama, kualitinya sama, dapat harga murah. Nah, yang itu juga, yang di mall tadi itu. Pada sama kualitinya, nah yang itu juga. Allah, masalahnya angkanya tuh besar. Kita tengok angka bukan tengok model. Perempuan pergi ke kedai beli baju yang ditengok modelnya. Kami pergi ke kedai tempat isi nak berbelanja, kami tengok angkanya. Yang angkanya turun, yang harganya 250, itu yang tampak. Yang modelnya 350 kita tak nampak. Begitu laki-laki. Itu diantara daripada sebab musababnya. Kenapa? Satu, kurang agama, kurang pendidikan. Jadi kewajiban kita belajar itu bukan hanya kepada kita laki-laki, tapi kepada semuanya. Oke, Pak Azri, cukup. Wassalamualaikum. Haji tadi apa sih? Panjang atau enggak? Tak dengar Haji? Ambil mic.
Ini terakhir. Lepas dia jemput makan. Tenang, sudah kepikiran dalam kepala. Jemput makan. Rezeki tu imam, jemput makan ke restoran masing-masing, bayar sendiri. Salam. Ya, hati-hati ke hati. Betul. Makanya kita ada istighfar, kita ada tobat, kita ada menangis, kita ada meratap, kita ada wudu, kita ada sembahyang. Wudu untuk membersihkan diri, mandi untuk membersihkan diri, sembahyang untuk membersihkan diri. Nabi kita bersabda pada masa kita sembahyang itu macam seperti dosa kesalahan kita itu dipikulkan. Tadi ada sedikit rasa sombong, tadi sedikit ada rasa riya. Itu diantara daripada dosa-dosa kesalahan yang insya Allah akan terhapuskan dengan sembahyang yang kita laksanakan. Kenapa kita disuruh pergi ke Mekah? Kenapa dengan kita disuruh puasa? Kenapa dengan kita disuruh untuk melaksanakan umrah? Nabi kita bersabda, al-jum'atu ila jum'ati, daripada Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu akan jadi penghapus terhadap dosa-dosa kesalahan yang berlaku. Jadi itu tujuannya untuk apa saja? Kenapa kita senantiasa dibasuh dengan air tobat, dengan air istighfar? Sebab kesalahan daripada hati yang kadang-kadang berdampak negatif kepada kesalahan daripada anggota tubuh kita. Hikmahnya kenapa? Tidak ada orang yang boleh istiqamah. Susah. Makanya istiqamah itu merupakan seabdal-abdal amalan. Bukan dengan karamat yang paling istimewa. Karamat yang paling agung di sisi Allah. Istiqamah dalam pendiriannya. Qul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah. Sumastaqim, benar kau berpegang teguh dengan pendirianmu. Jadi yang penting jangan larut. Jadi pada masa kita mendayung, kadang-kadang kapal kita putar balik, betulkan. Nah, begitulah dari masa ke masa. Asalkan ada usaha Allah, tengok ada upaya untuk kita memperbaiki hati, insyaallah hati kita akan menjadi baik. Wabillahi taufik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.